Rajin berbunga nggak, Bu? Kalau ini rajin sekali berbunga, selalu berbunga. Selalu berbunga? Selalu, jadi nggak pernah telat, dia selalu. Dulu saat punya berapa batang, Bu, ini, Bu, awalnya? Awalnya hanya satu batang. Satu batang ya? Hanya satu batang, hanya dari situ aja. Tapi kalau mau posting tanaman anggreknya kayaknya belum berkelas dengan mereka. Loh, kenapa ini bagus-bagus loh? Karena punya mereka lebih bagus, Mas. Ini cuman apa ya? Batangnya aja nih, sahabat-sahabat. Tebu. Ini juga udah tinggi juga nih, semeteran nih tingginya ya. Iya. Kalau kita pakai tali raffia itu kan dia putus gitu, tapi ini enggak, karena di samping dia untuk menali ini. Kalau ada yang berminat kayak kinya Ibu ini tadi, dijual nggak? Ini ya, Mas. Hah? Iya. Oh. Kalau siapa tahu kan penonton channel Taman Puspita ini ada yang minat ini. Bu, saya minat ini, gimana cara belinya ini? Dijual nggak ini? Halo sahabat-sahabat Taman Puspita, salam sehat, salam waras untuk kita semua. Nah, ini kita silaturahim ke tempat Ibu Asrum Cahyani. Nah, ini koleksi anggreknya ternyata subur dan sehat-sehat ini. Saya juga tadi lihat di samping rumah ini ada yang ditempel. Kita langsung saja ngobrol sama beliau nih. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, assalamualaikum ya, Bu ya. Waalaikumsalam. Bu, ini anggreknya sudah berapa lama ini kok subur begini, Bu? Anggrek ini sudah lumayan lama, Mas. Mungkin sekitar tahun 2015-an. Oh, 5 tahunan ya? 6 Iya, tahunan? 6 tahunan kurang lebih gitu. Rajin berbunga nggak, Bu? Kalau ini rajin sekali berbunga, selalu berbunga. Selalu berbunga? Selalu, jadi nggak pernah telat, dia selalu berbunga. Kebetulan ini nggak seberapa, kalau lagi berbunga tuh luar biasa sekali, menjulur sampai ke bawah, itu sangat banyak, selalu berbunga kalau yang jenis seperti ini. Oh, apa namanya, Bu, ini anggrek ini? Kalau namanya sendiri, saya nggak seberapa paham, tapi yang saya tahu, ini jenis anggrek ini, anggrek apa ya, kalau teman-teman saya bilang ini anggrek kampung yang mudah untuk dirawat, nanamnya juga mudah, sehingga menurut saya sih dibanding dengan anggrek lain, ini yang paling gampang untuk proses penanamannya dan perawatannya. Ini ya batangnya ya, udah kayak tebu. Itu nasnya aja segini gede ini. Waduh. Di batangnya ada 20 ada ini, Bu ya? Ya, ada sekitar segitu. Wah, terus ini rahasianya apa, Bu, ini, Bu? Kok bisa subur begini? Jadi kalau untuk rahasianya sih secara nggak ada yang dirahasiain. Saya yakin semuanya juga tahu kalau anggrek itu paling medianya yang jelas hanya arang, tanah, atau sabut kelapa. Untuk penanamnya sendiri kalau dia udah jadi itu akar tuh udah nempel, maka mudah bagi anggrek ini untuk terus berkembang, tumbuh tunas. Kemudian tumbuh tunas itu terus akan tumbuh sehingga besar. Kalau secara rutin mungkin ini sebenarnya saya nggak rutin, hanya saya pakai air beras, air cucian beras. Air cucian beras itu disiramkan aja, mungkin bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Itu yang biasanya untuk yang khususnya seperti itu. Tapi kalau untuk pupuk yang lain saya nggak pakai. Tuh. Cuman kebetulan ini jenis anggrek itu besar. Kemudian mungkin pas medianya juga pas sehingga dia bisa tumbuh subur. Tumbuh subur ya. Kimia nggak pakai, Bu? Sama sekali nggak pakai. Sekalipun? Sekalipun nggak pernah pakai. Cucian berasnya berapa hari sekali tadi, Bu? Kalau setiap hari itu lebih bagus, tapi karena saya bagi dengan anggrek-anggrek yang lain, jadi kalau ini sudah dapat hari itu, besoknya kan gantian untuk yang anggrek yang lain. Oh gitu. Subsidi silang ya? Iya gitu ceritanya. Kalau untuk rutinitas kayaknya belum itu. Nyiramnya itu di batang, di akar, atau di daun juga? Nyiramnya pas pada bagian bawah akarnya. Akar ya? Iya, bagian akar, sehingga air itu kan meresap di dalam, sehingga tumbuhnya subur gitu. Pagi hari, siang hari, atau malam nyiramnya? Pagi hari. Pagi hari ya. Hari. Terus jenis-jenisnya yang lain apa aja, Bu, yang Ibu punya ini? Kalau untuk jenis saya nggak paham namanya, cuman
Di sini ada yang warna sama-sama warna ungu seperti ini. Oh, ini ada ya. Ini, Wah, ini kebetulan lagi pas berbunga. Ini warnanya ungu, jadi ini lebih pendek, lebih pendek. Wah, ini namanya anggrek bulan spesies Doritis, Ibu. Doritis. Saya cuma nanam, kalau nama saya nggak paham. Kalau ini apa, Bu? Kalau ini warnanya ungu tua. Ini Ungu kebetulan tua. belum tumbuh, baru tumbuh. tumbuh, belum mekar. Ini ungu tua. Ini juga bagus banget ini, Bagus Mas. ya? Iya. Kayaknya bantimurung namanya ini. Bantimurung. Kalau yang ini? Kalau yang ini kuning. Kuning ya. Ini juga nggak tahu namanya, Mas. Yang penting cuma nanam aja. Ini namanya golden shower, Ibu. Golden shower, ya. Nah, ini media tanamnya ada batu juga ya? Itu hanya untuk pemberat, Oh, biar nggak pemberat. roboh maksudnya. Ada areng di dalamnya. Iya, ada areng, Ada tepes. Tanahnya ada, Ibu? tanah. Kalau tanah nggak pakai. Nggak pakai. Nggak pakai sama sekali. Wah, ini nih. Nih, wah, batangnya nih. Ini 5 tahun, 2015. Iya. Wah, hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Bu, manfaatnya apa sih, Bu, nanamin anggrek ini? Kalau saya sih karena saya hobi bunga, jadi awal-awal hobi anggrek itu sebenarnya melihat punya temen gitu, Mas. Jadi punya temen itu bagus gitu ya. Kok saya tertarik dibanding dengan bunga yang lain. Kalau bunga anggrek ini kan sepanjang zaman, artinya nggak mengenal zaman, orang bosen buang gitu. Kayaknya nggak pernah namanya cerita ada anggrek dibuang. Jadi itu yang motivasi saya. Pertama saya belajar nanam anggrek itu nggak bisa gitu. Terus dari temen dapat bibit, katanya pakai media ini, sabut kelapa, siram air beras itu. Nah saya coba. Nah akhirnya jadilah satu gitu. Akhirnya dari satu ini kemudian berkembang lagi. Berkembang ya. Ya. Dulu saat punya berapa batang, Bu, ini, Bu, awalnya? Awalnya hanya satu batang. Satu batang Hanya ya? satu batang. Kemudian ada tunas yang ada akarnya itu dipotong, kemudian bisa dipindahkan ke lain. Diperbanyak ya? Iya, diperbanyak. Gitu. Hamanya ada nggak, Bu, ini, Bu, yang menyerang tanaman ini? Kalau selama ini nggak ada, cuman kemarin itu saya ngelihat ada pada bunganya ini kan kok rontok gitu, bawahnya ternyata ada ulatnya kecil-kecil itu nempel di bunga. Yang diserang bunga, bukan daun. Bukan daun ya? Bukan. Tapi Terus caranya gimana? karena itu kebetulan yang diserang belum banyak, akhirnya saya lihat itu, saya ilangin aja ulat kecil-kecilnya itu. Manual Jadi, ya? Manual aja, ya hilang gitu. Itu hilang ya bunganya normal kembali. Gitu. Tidak pakai pestisida atau insektisida? Oh, sama sekali nggak pakai pestisida. Alami lah ini ya? Alami semuanya. Wah, ternyata di sana juga itu ada yang ditempel. Kalau yang ditempel ini, Bu? Kalau yang ditempel ini, ditempelnya bisa pada di pohon maupun di tembok. Ini dia nempelnya bisa pakai, sebenarnya ini pakai apa namanya ini, bekas keset. Oh, bekas Bekas keset. keset aja yang kita talikan, nanti dia menyatu. Gitu. Oh, kain ya ini ya? Kain ya. Kalau kita pakai tali rafia itu kan dia putus gitu, tapi ini enggak, karena di samping dia untuk menali ini, keset ini kan kain, medianya kalau untuk disiram semprot dia akan menyerap di sini, itu lebih mudah untuk proses penyiramannya. Wah, ini sama ya, Bu, bunganya ya? Sama. Kalau ini Sudah berapa lama ini, Bu, kalau ditempel di sini? Kalau ini sebenarnya udah lama juga, Mas, cuman hasilnya kan dari sana itu. Induknya sana, ini anaknya gitu. Jadi mungkin kurang lebih ya mungkin 3 tahunan. 3 tahunan ya? Iya. Nah, ini kenapa, Bu, ini kok ada bekas tebasan ini? Nah, kalau bekas tebasan ini adalah anggrek yang tumbuh, sudah ada tumbuh akar, keluar akar. Nah, kalau kita mau memperbanyak itu yang kita ambil di sini. Dari gitu. Daun yang tumbuh akar itu baru kita potong, lalu kita ikat dengan sabut kelapa, taruh di media. Oh.
Bu, kok pinter gini, ilmunya dari mana? Ilmunya belajar dari teman, Mas. Oh, dari temen. Iya. Wah, temennya banyak anggrek juga, Bu? Kebetulan juga punya anggrek. Anggreknya sih nggak banyak jenisnya, tapi di mana-mana tuh tumbuh anggrek. Kok bisa di pohon ada anggrek, di setiap pohon itu dia tempel kok bisa tumbuh anggrek? Caranya gimana? Ya ini rahasianya, katanya ikatnya pakai kain gitu. Oh, tipsnya ya? Iya, tuh tipsnya seperti itu. Ternyata benar dipraktekkan. Wah, nah ini juga yang di tembok ya. Ini yang sudah lama ini, Bu? Kalau ini juga udah lama, mungkin sekitar 3 tahun. Rajin berbunga, Bu? Kalau ini baru bunga perdana paling banyak. Sebelumnya sih udah berbunga, cuman nggak sebanyak ini. Kalau ini sudah mulai berbunga lumayan banyak ini. Bisa dilihat ini calon-calon bunga seperti ini. Spek-speknya ya. Spek-speknya. Ini yang jenis anggrek kalajengking. Bunganya yang ini, Bu, Bunganya ya? yang ini. Nah, kalau yang ini apa ini? Kalau ini saya nggak tahu juga ini jenisnya, tapi ini warnanya kan beda. Iya. Seperti ini. Wah, itu yang sana merah, Bu, ya? Yang ini adalah merah. Ini ada 3. Oh, ada jenis. 3 ya? Ini ada 4 jenis, 1 putih, tapi kebetulan putih. yang putih kembangnya udah habis itu. Nah, ini warna merah ini. Beli di mana, Bu, ini dulu, Bu? Ini nggak beli, semuanya dari teman gitu. Wah. Jadi teman punya banyak, waktu itu dikasih gitu aja, Dikasih coba ya? nanam gitu. Wah, temennya Ibu Ternyata baik sekali ya. Jadi ternyata tangannya Ibu juga dingin ini kalau kata orang-orang ya. Cuman kebetulan aja, Mas. Wah, ini nyiramnya juga sama ini, Bu? Kalau nyiramnya biasa, pakai air biasa. Oh, air biasa? Iya, karena di tanah kan, Mas. Kalau air beras kan paling kapasitasnya berapa sih? Cuman 1 liter atau 2 liter paling banyak kita masak itu. Air berasnya itu yang sudah lama atau yang masih baru? Masih baru. Kita baru nyuci beras itu, airnya kita kumpulkan hari itu juga kan, sebenarnya langsung ya kita siramkan gitu aja. Kalau pakai belum pernah, Bu? Kulit bawang? Kulit bawang belum pernah praktek, Mas. Itu ya cuman dengar ceritanya sih, ada yang bilang kulit bawang itu taruh di bawah potnya, siram pakai air. Oh, gitu ya. Ada yang bilang juga katanya air bawang itu direndam pakai air, tapi belum pernah praktek saya. Belum. NPK? Belum, nggak sama sekali. Nggak sama sekali ya. Sekali. Wah, Bu, saya lihat di ujung sana itu, Bu. Boleh, Mas. Itu ya. Wah, ternyata ada juga. Kenapa nggak ditaruh depan rumah, Bu? Ini kebetulan di depan kan udah nggak ini, Mas, nggak cukup tempatnya. Nggak cukup ya? Iya. Wah, nih. Ini juga udah tinggi juga, ini semeteran nih tingginya ya. Iya, kalau ini memang jenis besar seperti yang depan tadi. Sama, Bu, ini, Bu? Kalau ini sama. Ini sama seperti yang di depan tadi. Berapa? Cuman ya ini nggak tahu namanya juga. Kalau lagi berbunga sebenarnya banyak jenis ini, Mas. Banyak jenis ya? Iya, banyak jenis ini. Ada beberapa jenis gitu. Milihnya kok ditempel, Bu, nggak di pot yang ini? Kalau yang ini lebih mudah ditempel, Mas, sebenarnya daripada nanam di pot itu. Apa mudahnya? Kalau di pot itu kan kita butuh media pot, butuh areng, butuh sabut kelapa dan sebagainya. Tapi kalau ditempel ini sebenarnya kita tempel pada batang yang mati atau batang yang hidup pun kita tali pakai kain-kain seperti ini, dia udah hidup dengan sendirinya, nanti menempel. Gampang banget, kalau lebih gampang di pohon ya? Pohon seperti ini daripada di pot. Lebih bagus pohon mati atau pohon hidup menurut Ibu? Sebenarnya kalau pohon hidup lebih bagus, karena kalau pohon hidup itu kan dia nggak mungkin lapuk ininya, nggak mungkin lapuk. Ini awalnya kan pohon hidup, Mas. Cuman kemudian pohonnya ditebang, ini sempat roboh tadinya di belakang sana, terus saya pindah ke sini gitu. Ini pohon apa, Bu, ini, Bu? Ini pohon kelengkeng. Oh, kelengkeng Pohon kelengkeng ya. Oh, ini sahabat-sahabat ya. Mudah apa sulit sih, Bu, nanam anggrek, Bu? Mudah sih, Mas. Kalau kita udah tahu selahnya mudah gitu. Cuman kadang kita nggak telaten. Ini butuh ketelatenan bener. Kalau nanam anggrek itu nggak seperti nanam
bunga beberapa hari berbunga atau itu enggak. Jadi kita ngelihat menanam kemudian tumbuh akar aja kita udah merasa senang banget. Oh, kita gitu ya? berhasil gitu. Itu belum lihat bunganya. Baru akar ya? Baru akarnya. Wah. Ketika udah muncul akar baru aja, saya senang banget itu. Berapa lama nih Bu ditempel di sini nih di kayu? Ini juga udah lumayan lama, mungkin kurang lebih 3 tahunan ini 3 Mas. tahun Iya, ya. 3 tahunan. Di belakang masih ada nggak Bu? Masih. Masih ya? Masih. Wah, saya boleh ke Belum belakang juga Bu lama ya? Mas nanamnya. Oh ini belum lama Belum ya? lama. Tapi Oh. sudah mulai akarnya sudah mulai tumbuh gitu. Kalau di tembok gini agak sulit sebenarnya nanamnya itu. Kenapa Bu? Karena kalau musim kering itu kita nyiramnya tuh nggak bisa siram pakai air gayung gitu, harus disemprot. Oh. Airnya harus masuk di sini tuh. Masuk Iya, rongga-rongga. masuk rongga-rongga. Jenisnya sama juga ini semua Bu? Jenisnya sama Mas, hanya mengembangkan yang ada. Hanya mengembangkan. Iya. Ini nih hobi apa bisnis sih Bu? Hanya sekedar hobi saja. Masih hobi? Masih hobi. Ke depan ada minat untuk berjualan? Sementara sih belum, tapi saya masih belajar dulu gimana ini ngembangin anggrek itu. Saya coba ngembanginnya ada, kalau ini nanti berhasil, kemudian kita punya ilmu lagi, memperdalam ilmu gimana sih cara pengembangan anggrek yang bagus, ya mudah-mudahan ada minat ke sana. Wah ini yang di belakang nih subur-subur juga ya. Nih tunasnya aja, woi, batangnya aja nih sahabat-sahabat. Tebu. Ini namanya Ibu sudah tahu? Belum, saya juga belum tahu yang seperti ini. Ini Cattleya. Katalia. Iya. Katalia. Media tanamnya sama Ibu di sini ya? Sama, hanya arang, sabut kelapa, kemudian ini katanya sih Oh ada kasih anu ya, apa telur, kulit telur, katanya untuk ngusir semut gitu Mas. Katanya. kulitnya aja, Kulitnya aja. bukan sama telurnya. Oh, telurnya digoreng. Digoreng ya. Sahabat-sahabat ya, nih daunnya jumbo-jumbo, hijau-hijau, nggak pakai kimia, cuman cucian beras. Wah, Sebelah sana ada Mas. ternyata saya ngelirik juga di sana ada sahabat-sahabat. Wah, siapa senang layangan ini Bu? Anaknya main layangan. Nah, kalau yang ini Bu? Ini sama semua jenisnya, cuman ini mungkin sedikit agak lama. Ini akarnya kan udah menjalar kemana-mana. Ini yang jenisnya tadi itu besar. Sudah lama ditempel di sini Bu? Belum sih Mas, mungkin ya sekitar 4 tahunan yang di sini. Wah 4 tahun lama juga Bu. Kok bisa pinter gini Bu? Aduh tadi namanya Bu Asrum. Manggilnya Bu Asrum ya? Iya. Bu Asrum ikut grup di Facebook. Kebetulan ada temen itu masukin ke grup Facebook pecinta anggrek itu Mas. Ya cuman sekedar ngeliat-ngeliat aja. Situ kan ada banyak sih yang teman-teman itu posting, kemudian menawarkan, kemudian cerita kok anggreknya ini banyak semutnya, kemudian kok bunganya rontok. Itu cuma sekedar baca saja. Wah berarti Ibu senang membaca dan belajar ya? Hanya dari situ aja. Tapi kalau mau posting tanaman anggreknya kayaknya belum berkelas dengan mereka. Loh kenapa ini bagus-bagus loh Bu Asrum? Punya mereka lebih bagus Mas. Ini cuman apa ya? Ya karena sekedar hobi, terus jenisnya juga jenis pasaran Mas ini anggreknya. Sudah pernah beli anggrek online Ibu? Belum. Minat tapi? Minat, tapi cuman pikiran saya kalau online itu gimana ya? Nanti sesuai nggak pesanan kita, terus nyampe di sini tuh rusak apa enggak gitu. Masih ada ketakutannya? Iya, masih ada ketakutan di situ. Kayaknya kalau mau beli itu pengen sih lihat langsung ini loh, seperti ini, lihat anggrek yang sebenarnya, terus dia kan udah tahu tumbuh atau enggaknya gitu. Kalau online kayaknya belum. Di Lampung itu banyak loh Bu penjual-penjual penghobi anggrek yang hebat-hebat itu yang ada di YouTube Taman Puspita Bu. Ibu sudah tahu?
Oh belum itu Mas, di mana itu Mas? Di Bandar Lampung ada, di Metro ada, di Mojopahit sini. Mojopahit, Iya, Punggur ya. Punggur ada, di Bandar Jaya ada itu. Ibu belum tahu ya, belum pernah lihat ya? Belum pernah lihat. Wah, nanti kalau ada kesempatan ditonton Ibu. Ya, insya Allah. Harganya juga tidak mahal, tapi tergantung jenis dia. Anggrek keriting Ibu sudah pernah lihat? Anggrek keriting belum. Belum tahu ya? Sekalipun belum pernah tahu Bu, anggrek keriting Bu. Keriting itu Bunganya? belum pernah Mas. Oh, nanti kita tunjukkan nih Bu. Kalau anggrek bulan Ibu tahu? Kalau anggrek bulan tahu. Nggak punya Ibu di sini ya? Belum punya ya? Belum punya, karena itu mahal Mas. Mahal? Mahal. Terus perawatannya juga sulit itu Mas. Kata siapa Ibu? Belum Ya. punya kok. Menurut Sulit. pengamatan saya agak susah gitu Mas. Oh gitu. Kalau mau beli juga kayaknya mahal, nanti nggak hidup kan sayang. Berapa harganya kok mahal? Ya di atas 50 lah itu. Di atas 50 ya? Iya. Lebih baik kita membesarkan yang sudah ada dulu ya? Yang sudah ada dulu. Betul ya. Saya izin ke depan lagi nih Bu. Boleh Mas. Itu di sana juga ada loh Mas itu. Sebelah sini. Wah, ternyata di sini juga ada nih, nyompot ini. Wah. Ini kenapa Bu dianaktirikan ini di sini? Ini kan kalau di depan panas itu Mas. Jadi untuk sementara waktu ditaruh di belakang dulu. Ini yang tadi di depan itu kan apa ya? Yang tadi saya bilang keluar akar, kemudian mau diperbanyak, saya potong. Setelah dipotong kita ikat dengan sabut kelapa begini. Keikinya ya? Iya. Namanya keiki Bu? Keiki. Iya. Tuh. Nanti kalau udah agak keluar akar baru kita tanam di media. Gitu. Berapa lama disimpan, disembunyikan di sini Bu? Yang jelas nanti kalau itu apa musimnya sudah apa bersahabat, bisa dipindah ke depan. Karena kalau kepanasan itu sayang, kadang daunnya jadi menguning, Kuning ya? kemudian rontok gitu. Ini untuk sementara waktu dipindah ke sini dulu. Sampai kapan? Sebulan, 2 bulan? Atau tak terhingga? Melihat kondisinya. Kondisi cuaca Kondisi atau cuaca, kemudian tempatnya juga kalau sudah teratur bagus, ya? bisa dipindahkan ke depan. Nah, ini nih kalau ada yang berminat keikinya Ibu ini tadi dijual nggak? Ini ya Mas. Hah? Iya. Oh, Kalau siapa tahu kan penonton channel Taman Puspita ini ada yang minat ini. Bu, saya minat ini, gimana cara belinya ini? Dijual nggak ini? ya kalau emang ada yang berminat boleh ya, boleh sih. Kalau mau beli, tapi saya harus yakinkan dulu kalau ini hidup dulu gitu. Oh gitu, Iya. dipastikan ya. Pastikan dulu harus keluar akar dan menempel di sabut kelapa ini baru. Tapi kalau ini kan baru beberapa hari, nanti takutnya sampai ke pembeli nggak hidup kan kasihan. Oh begitu. Wah, ibunya baik hati Bu Asrum ini ya. Berapa Bu kalau ada yang beli kayak gini? Sudah pernah jual anggrek Ibu? Saya belum pernah jual anggrek, tapi selama ini teman-teman saya itu ya kalau mereka minta ada, saya potong, saya kasihkan. Oh, kalau gitu. harga jual saya belum paham berapa. Belum paham ya. Iya. Berarti saya gimana nih nanti kalau ada yang apa namanya nulis di kolom komentar, Iya. saya pengen keikinya ini begini gitu, gimana? Ditolak dulu? Menyesuaikan dengan harga pasar aja Mas. Segitu ya? Iya. Oke, nanti Dengan harga pasar. nomor HP-nya Ibu boleh saya lampirkan Boleh. di video ini ya? Iya. Oke, nanti biar langsung japri aja sama Ibu Iya, ya. Iya. Ya itu, wah ternyata Bu Asrum ini banyak ini koleksinya ini. Sudah 5 tahun terakhir ini. Ini ada Doritis, sama Bu bunganya seperti di depan ya? Sama ini Mas, ini Doritis ini ya. Ini kan tadinya mau apa ya, agak-agak kering gitu, tapi sudah pindah ke belakang daunnya jadi subur, lebih subur. Nggak kena matahari langsung Nggak ya? kena matahari langsung. Saya lihat di depan juga tadi ada Sansevieria ini. Ibu senang Sansevieria juga? Sansevieria itu apa Mas? Lidah mertua Oh ini ya. yang tidak judes. Oh Ah, ini ini nyebutnya apa kebetulan Ibu?
kalau yang tinggi lidah mertua ya Mas, nggak tahu kalau yang seperti ini Lidah anak, lidah karena kecil. anak kecil. Hanya sekedar hobi aja Mas, melihatnya bagus. Kayaknya kalau kita tanam itu gampang banget, Gampangnya itu ya. gampang penanamannya. Senang panas atau senang hujan? Kalau dia Teduh. bisa teduh, bisa panas, bisa hujan, bisa. Oke. Saya izin ke depan ya Bu ya. Nah, kita udah di depan lagi nih. Bu, ini cahaya matahari di rumah Ibu terbitnya sebelah mana? Terbit cahaya mataharinya. Oh, cahaya mataharinya dari sebelah timur. Timur berarti kanan rumah Ibu ya. Ya, Ini kan halaman depan ini ya. ya, Berarti sebelah kanan rumah Ibu. ya, Cahaya full ini ya berarti ya matahari ya. ya, full. Oh, nggak pernah gosong, terbakar anggreknya, daunnya. Kalau gosong belum pernah Mas. Tapi kalau yang di sini ini nggak pernah gosong ini kelihatannya. Iya, ini sekian tahun aja jumbo-jumbo ini Bu. Jumbo-jumbo. Wah, iya ya. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Sudah merepotkan waktunya. Sehat sukses selalu beserta keluarga. Amin. Ini dan Ya. ke depan koleksinya nambah. Ya, insya Allah Mas nanti. Ya, dan jadi tahu anggrek keriting itu seperti apa. Iya. Pengen sih seperti apa anggrek keriting Iya, itu. dan anggrek itu nggak mahal Ibu. Banyak yang murah-murah. Jadi kalau ada yang bilang anggrek itu mahal, wah, marahin aja Bu itu. Karena tergantung jenisnya dia. Iya, image masyarakat anggrek itu kan bunga yang mahal, Betul. kemudian perawatannya susah, nggak semua orang suka Betul. dengan anggrek karena perawatannya. Dan Bu Asrum pintar sekali merawat anggrek ini. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Nah, itu saja sahabat-sahabat Taman Puspita. Semoga bermanfaat tayangan kita pada kali ini. Sehat sukses selalu untuk kita bersama dan salam.